Shalom, kita bertemu kembali saudara-saudara di dalam PA GKA Immanuel Malang. Ya, hari ini kita akan bersama-sama membahas firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat 1 sampai ayat yang ke-33. Saya akan membacakannya untuk saudara sekalian. Petrus dan Kornelius. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan, kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Kornelius." Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, "Ada apa, Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput seorang yang bernama Simon dan yang disebut Petrus. Ia menumpang di rumah seorang penyamak kulit yang bernama Simon yang tinggal di tepi laut." Setelah malaikat yang berbicara kepadanya itu meninggalkan dia, dipanggilnya 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan sudah ia menjelaskan segala sesuatu kepada mereka, ia menyuruh mereka ke Yope. Keesokan harinya, ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka, dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Sementara itu telah sampai di muka pintu orang-orang yang disuruh oleh Kornelius dan yang berusaha mengetahui di mana rumah Petrus. Mereka memanggil seseorang dan bertanya, apakah Simon yang disebut Petrus ada menumpang di rumah itu? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, "Ada 2 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari." Lalu turunlah Petrus ke bawah dan berkata kepada orang-orang itu, "Akulah yang engkau cari. Apakah maksud kedatangan kamu?" Jawab mereka, "Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan." Ia mempersilakan mereka untuk bermalam di situ. Keesokan harinya ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka, dan beberapa orang saudara dari Yope menyertai dia. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius
sedang menantikan mereka, dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Dan sambil bercakap-cakap dengan dia, ia masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak berkeberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu, apa sebab engkau memanggil aku?" Jawab Kornelius, "4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba seorang berdiri di depanku. Pakainya berkilau-kilauan dan ia berkata, 'Kornelius, doamu telah didengar oleh Allah dan sedekahmu telah diingatkan di hadapannya. Suruhlah orang ke Yope untuk menjemput Simon yang disebut Petrus. Ia sedang menumpang di rumah Simon, seorang penyamak kulit yang tinggal di tepi laut. Karena itu, segera kusuruh orang kepadamu, dan dengan senang hati engkau telah datang. Sekarang kami semua sudah hadir di sini di hadapan Allah untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu.'" Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, menyimpan dalam hati kita dan melakukannya dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh bersama-sama kembali belajar firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya melalui kebenaran firman ini kami dituntun untuk makin mengenal kehendak-Mu dan kami berjalan di dalam kebenaran itu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, dan kiranya lebih banyak daripada yang bisa dikatakan manusia, Engkau sendirilah yang akan buat firman-Mu ini berkata-kata dalam hati kami dan menuntun kami di jalan yang benar. Terpujilah nama Tuhan, demi Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah saudara-saudara, dalam 3 minggu ke depan ini kita akan membahas sebuah kisah Petrus dan Kornelius. Kisah ini yang ditulis dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 1 sampai pasal 11 ayat 18 merupakan cerita terpanjang ya di dalam Kisah Para Rasul. Terdiri dari 66 ayat ya, dan karena itu kita akan membaginya menjadi 3 bagian ya. Hari ini kita akan bahas tentang pertemuan Petrus dan Kornelius yang baru kita baca ya, pasal 10 ayat 1 sampai 33. Minggu depan kita akan membahas tentang khotbah Petrus di rumah Kornelius dan baptisan yang diterima oleh Kornelius. Dan berikutnya nanti kita akan membahas tentang pertanggungjawaban akan baptisan itu kepada saudara-saudara di Yerusalem yang terdapat dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 1 sampai 18. Dan saya ingin sekali lagi mengingatkan bagaimana Lukas mencatat kisah Kornelius ini dalam sebuah rangkaian penginjilan yang dilakukan Petrus dari Lida kepada Eneas, kemudian dari Lida dia pergi ke Yope kepada Tabita membangkitkannya, dan kemudian dari Yope inilah dia kemudian ke Kaisarea ke rumah Kornelius. Secara khusus dalam kisah Petrus dan Kornelius ini, Lukas itu mencatatnya seperti sebuah drama, saudara-saudara ya. Nah, hari ini kita akan memperhatikan 4 babak yang pertama ya. Yang menarik bagaimana cerita ini bergeser
dari Kaisaria ke Yope, lalu kemudian ke Kaisaria lagi, begitu ya. Yang pertama, kita akan melihat bahwa cerita ini dimulai dengan bagaimana Cornelius itu mendapat visi, ya, mendapat penglihatan dari Tuhan, yaitu ayat 1 sampai 8. Kisah ini terjadi di Kaisarea, di rumah Cornelius. Di dalam ayat 1 dikatakan Cornelius itu adalah seorang yang tinggal di kota Kaisarea. Kaisarea itu adalah pusat daripada pemerintahan Romawi untuk daerah Palestina, ya. Kota itu diberi nama Kaisarea karena dia dibangun oleh Kaisar Agustus, ya. Di sana ada banyak sekali orang Romawi, tapi juga sesungguhnya ada banyak juga orang-orang Yahudi, ya. Karena itu nampaknya Cornelius ini mengenal kebudayaan orang Yahudi, bahkan nampaknya dia itu kemudian menghargai mereka, menghargai imannya, dan kemudian nampaknya dia menjadi orang yang percaya kepada Tuhannya orang Yahudi itu, ya. Cornelius itu mempunyai jabatan yang cukup tinggi di ketentaraan Romawi. Dia disebut sebagai perwira pasukan yang disebut Italia. Nah, perwira pasukan ini pakai bahasa aslinya itu centurion, ya, yang menunjukkan dia adalah seorang perwira yang memimpin kira-kira 100 orang prajurit, ya. Dikatakan oleh Lukas bahwa ia adalah seorang yang saleh dan bersama-sama dengan keluarganya dia menjadi orang yang takut akan Allah. Takut akan Allah itu menunjukkan dia tertarik dan menghormati tradisi Yahudi, iman Yahudi. Bahkan dalam cerita yang kita baca ini, dia itu berdoa dengan tradisi Yahudi, yaitu jam 3 petang, ya. Jadi dalam bahasa aslinya itu artinya jam yang ke-9. Dan jam yang ke-9 itu diterjemahkan dalam Alkitab kita itu sebagai jam 3 petang, ya. Dan kita ingat saudara-saudara, itulah jam juga di mana Yesus Kristus Tuhan itu mati di kayu salib, jam 3 petang itu. Dan saudara-saudara, kemudian Lukas itu mencatat 2 kesalehan yang ditunjukkan oleh Cornelius, yaitu yang pertama, dia adalah seorang yang rajin berdoa. Alkitab mengatakan dia senantiasa berdoa, yang menunjukkan Cornelius itu adalah seorang yang terus-menerus berdoa kepada Tuhan, tekun di dalam doa-doanya. Yang kedua, saudara-saudara, dia adalah seorang yang rajin memberikan sedekah kepada orang-orang Yahudi, ya. Nah, di Kaisarea itu nampaknya banyak orang Yahudi. Yosefus itu mencatat bahwa pada tahun 66 dalam pemberontakan orang Yahudi itu ada sekitar 20.000 orang Yahudi yang dibunuh di Kaisarea. Jadi nampaknya banyak orang Yahudi di sana, dan Cornelius itu banyak memberikan bantuan dan sedekah kepada mereka. Dan saudara-saudara, Cornelius itu suatu kali ketika sedang berdoa mendapatkan penglihatan, ya. Apa yang dia lihat? Dia melihat seorang yang berpakaian putih berkilau-kilauan. Kalau kita membaca di dalam penjelasnya pada Petrus, itu masuk ke dalam rumahnya dan kemudian memanggil namanya Cornelius, begitu ya. Mengkonfirmasi kesalehannya, memberitahukan kepada dia bahwa doa-doanya itu sudah didengar oleh Tuhan dan sedekah yang dia berikan itu menyenangkan hatinya. Dan kemudian dia menyuruh Cornelius untuk pergi mencari Petrus, ya, di rumah seorang yang bernama Simon yang pekerjaannya adalah penyamak kulit di tepi laut. Jadi petunjuk itu sangat jelas sekali, saudara-saudara, ya. Jadi ini penglihatan yang bukan sekedar halusinasi, tetapi penglihatan ini betul-betul menunjukkan kepada Cornelius apa yang harus dia perbuat dengan sangat jelas, ya.
Setelah mengatakan hal itu, malaikat itu pergi dan firman Tuhan mengatakan segeralah Kornelius itu kemudian memanggil 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh yang selalu bersama-sama dengan dia. Nampaknya prajurit-prajuritnya ada yang juga percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia menjelaskan segala sesuatu kepada orang-orang ini dan kemudian menyuruh mereka pergi untuk mencari Petrus di Yope. Nah, saudara-saudara, itulah babak yang pertama, ya. Nah, kemudian Lukas itu beralih kepada babak yang kedua, ya. Di ayat 9 dikatakan keesokan harinya ketika ketiga orang itu, 3 orang utusan Kornelius itu dalam perjalanan sudah dekat kota Yope. Nah, sekarang berubah. Kira-kira jam 12 tengah hari naiklah Petrus ke atas rumah itu untuk berdoa. Nah, saudara-saudara, sekarang bergeser nih, ya. Jadi dari Kaisarea kemudian ke Yope, ya. Di Yope dikatakan Petrus itu pada tengah hari jam 12 siang dia itu naik ke atas rumah Simon penyamak kulit itu untuk berdoa, ya. Berdoa di atap rumah merupakan hal yang biasa dilakukan, ya, khususnya di tepi laut seperti rumah Simon itu. Maka pada siang hari naik ke atas atap itu lewat tangga di samping rumah begitu menjadi tempat yang cukup enak karena ada angin, dan katanya pada waktu tempat-tempat seperti itu diberi atap yang diletakkan di atas atap itu sehingga orang bisa berteduh di bawahnya dan menikmati angin laut begitu, ya. Barangkali sangat menyenangkan. Petrus pergi ke atas atap rumah itu dan di sanalah dia berdoa. Dan firman Tuhan mengatakan waktu dia berdoa itu dia merasa lapar. Waktu dia merasa lapar, tiba-tiba rohnya itu dikuasai oleh kuasa ilahi dan kemudian dia melihat sebuah penglihatan. Petrus itu melihat langit terbuka dan kemudian turunlah sebuah kain yang lebar ke tanah katanya, ya. Jadi diletakkan di depan dia. Kain itu bergantung di keempat sudutnya. Jadi nampaknya seperti diturunkan dengan tali begitu, saudara-saudara, ya. Yang keempat sudutnya itu ada tali yang ke atas dari langit diturunkan ke bawah. Dan di dalam kain itu ada segala macam binatang berkaki 4, lalu binatang melata, reptil, dan kemudian segala macam burung-burung. Lalu dia mendengar suara, saudara-saudara. Petrus, bangunlah, sembelihlah dan makanlah. Dan Petrus menyadari itu suara Tuhan, begitu, ya. Sehingga dia menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Nah, saudara sekalian, itu jawaban Petrus. Dan setelah itu kemudian dia mendengar suara lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Begitu. Dan kemudian Lukas mencatat bahwa hal itu terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Jadi saudara, apa yang 3 kali terjadi itu, nampaknya yang 3 kali terjadi adalah percakapan itu, ya. Jadi setelah suara itu mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Allah, jangan kamu nyatakan haram itu. Kemudian suara itu rupanya berkata lagi, sekarang bangun Petrus, sembelihlah dan makanlah. Dan namanya Petrus menjawab sekali lagi, begitu, ya. Tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang tidak halal, ya, dan yang tidak tahir, begitu, ya. Nah, itu yang percakapan dari 3 kali, saudara-saudara. Dan kemudian benda itu terangkat. Saudara-saudara, kalau bicara tentang 3 kali itu menunjukkan hal itu adalah yang penting yang Tuhan mau nyatakan pada Petrus. Barangkali juga Petrus jadi teringat bagaimana Tuhan Yesus itu bertanya kepadanya 3 kali, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku, ya. Sehingga setelah pernyataan itu hilang,
dikatakan oleh firman Tuhan, Petrus itu bertanya-tanya di dalam hatinya. Apa arti pernyataan itu, penglihatan itu? Saudara-saudara, itu artinya Petrus itu berpikir keras. Apa ya ini maksudnya? Begitu ya. Dan nanti kita tahu ya bahwa sesungguhnya itu bukan soal makanan, saudara-saudara ya. Tetapi melalui apa yang Tuhan nyatakan itu, Petrus diberitahu oleh Tuhan supaya dia jangan membeda-bedakan orang. Jangan mengatakan orang itu tidak tahir. Jangan menolak orang yang bukan bangsanya sendiri, ya. Setelah itu dia akan bertemu dengan utusan-utusan Kornelius yang mencari dia di rumah Simon itu, ya. Nah, saudara-saudara, kemudian Lukas itu masuk dalam babak yang berikutnya, itu babak yang ketiga, yaitu pertemuan antara Petrus dan utusan-utusan Kornelius itu, ya. Yaitu yang dicatat dalam ayat 17 sampai ayat 23a. Catatan itu menceritakan bahwa ketika Petrus sedang berdoa, utusan-utusan itu sudah dekat dengan kota Yope. Dan setelah Petrus selesai berdoa, utusan-utusan itu sampai di depan rumahnya, ya. Dan dikatakan mereka bertanya-tanya pada orang, dan kemudian Petrus diberitahu oleh malaikat supaya dia turun, ya. Dan diberitahu ada orang yang mencari kamu, dan kemudian malaikat berkata, pergilah bersama-sama dengan mereka, jangan takut, sebab akulah yang menyuruh mereka untuk menjemputmu, menemuimu, ya. Pergilah bersama dengan mereka. Jadi ketika orang-orang itu sampai di rumah Simon, bertanya apakah Petrus ada di sini, maka Petrus itu turun dan kemudian keluar. Dan kemudian dialah sendiri yang menjawab. Katanya, akulah yang kamu cari. Apakah maksud kedatangan kamu? Lalu orang-orang itu berkata, kami ini diutus oleh Kornelius. Lalu mereka memperkenalkan Kornelius itu sebagai seorang yang tulus hati, yang takut akan Allah, yang mengenal baik dan berbuat baik pada orang-orang Yahudi, sehingga ia terkenal di antara seluruh bangsa Yahudi. Kornelius telah menerima penyataan Allah melalui seorang malaikat yang datang kepadanya. Malaikat itu menyuruh dia untuk mengundang engkau ke rumahnya dan mendengarkan apa yang akan kau katakan kepadanya. Begitu ya. Petrus mengajak mereka untuk masuk, barangkali ada ajak makan siang, dan kemudian dia minta mereka untuk menginap di rumah itu. Jadi menarik, saudara ya. Dia tidak langsung berangkat dengan mereka, tapi dia mengajak mereka menginap di rumah itu. Kenapa kok begitu? Kita tidak tahu, barangkali Kaisarea cukup jauh sehingga mereka mungkin lelah. Tapi mungkin juga karena Petrus ingin memastikan dia boleh berangkat bersama dengan orang-orang itu dengan mengajak beberapa orang saudara-saudara. Itu nampaknya menjadi kebiasaan di tengah-tengah orang Yahudi, ya. Kalau kita memperhatikan cerita sebelumnya, ketika Petrus ke rumah Eneas, ketika Petrus ke rumah Tabita, itu ada orang-orang yang menyertainya, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen yang bersama-sama dengan dia. Nah, barangkali Petrus sedang menghubungi orang-orang yang akan pergi bersama-sama dengan dia itu, ya. Sehingga keesokan harinya dikatakan ia bangun dan berangkat bersama-sama dengan mereka dengan beberapa saudara dari Yope menyertai dia, ya. Jadi saudara-saudara, kita kalau perhatikan hitungan itu, ya, Eneas itu mendapat penglihatan di hari yang pertama, ya. Petrus mendapat penglihatan di hari yang kedua dan bertemu dengan orang-orang ini, ya. Pada hari yang ketiga lah mereka baru berangkat. Nah, dan kemudian dikatakan ayat 24, pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Jadi itu merupakan hari yang keempat.
Dan di hari keempat itulah babak yang keempat. Kali ini kita beralih kembali ke rumahnya Kornelius, yaitu di Kaisarea. Dan ada pertemuan antara Petrus dan Kornelius yang dicatat dalam ayat 23 sampai 33 itu, ya. Nah, saudara-saudara, ketika Petrus sampai di Kaisarea itu nampaknya sudah jam 3 sore, ya. Kornelius sudah memanggil katanya sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya. Sehingga ketika Petrus masuk sebetulnya dia bertemu dengan sebuah pertemuan yang besar, ya. Ada banyak orang sudah berkumpul. Ketika dia datang, Kornelius sendirilah yang menyambutnya. Saudara-saudara, cara Kornelius menyambut ini luar biasa nampaknya, ya. Dia bukan cuma menyalami Petrus, tapi dia bersujud, ya. Dikatakan firman Tuhan di ayat ke-25, ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Saudara-saudara, penyambutan itu begitu luar biasa. Dia menganggap Petrus itu barangkali utusan dewa, dan kita tidak tahu bagaimana tradisi orang-orang Romawi, tapi ketika menyambut Petrus itu, Kornelius menunjukkan penghormatan yang sampai menyembah dia. Dan Petrus itu kemudian mengangkat dia untuk berdiri, dikatakan menegakkan dia sambil berkata, "Jangan menyembah saya karena aku ini cuma manusia biasa. Saya bukan dewa," artinya begitu, ya. Dan dari situ barangkali ada anggapan bahwa Petrus itu seperti dewa atau utusan dewa. Dia mengatakan, "Aku ini cuma manusia biasa." Dan kemudian saya bercakap-cakap, dia masuk dan dia mendapati bahwa rumah itu sudah penuh dengan sanak saudara Kornelius dan sahabat-sahabatnya. Saudara-saudara, kepada orang banyak itu kemudian Petrus itu berkata, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi atau masuk ke rumah mereka. Tapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kamu memanggil aku." Saudara-saudara, Petrus pertama-tama menunjukkan betapa aku datang ini sesungguhnya karena Allah itu mengajari aku supaya aku pergi ke tempatmu, ke tempat yang sebetulnya dalam tradisi kami orang Yahudi aku tidak boleh pergi. Masuk ke rumah orang asing, apalagi tinggal bersama mereka, ya. Ini menunjukkan keterbukaan hati Petrus, ya, pada perubahan yang dia dengar dari Tuhan untuk dia lakukan itu, ya. Nah, saudara-saudara, setelah dia mengatakan alasan dia datang itu karena Tuhan, sekarang dia tanya, "Jadi sebetulnya kenapa kamu kok mengundang saya?" Dan kali ini kemudian Kornelius lah yang menjawab. Dia berkata, 4 hari yang lalu, waktu aku sedang berdoa pada waktu seperti ini," jadi jam 3 ini saudara, ya, jam 3 sore, "malaikat Tuhan datang kepadaku. Pakainya berkilau-kilau," dia berkata. Kemudian dia mengatakan bahwa doaku itu sudah didengar dan sedekahku itu menyenangkan hati Tuhan. Lalu dia menyuruh aku untuk menjemput kamu di Yope. Karena itu segera kusuruh orang kepadamu dan dengan senang hati engkau sudah datang. Nah, ini perhatikan. Sekarang kami semua, aku dan seluruh keluarga besarku, juga sahabat-sahabatku ini datang ke sini di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, untuk mendengarkan apa yang ditugaskan Allah kepadamu. Menarik bukan? Jadi Kornelius punya pengertian yang baik bahwa Petrus itu bukan datang untuk mengatakan apa yang mau dia katakan, tetapi Petrus itu datang untuk mengatakan apa yang Allah mau katakan. Dia akan mendengarkan perkataan Petrus itu seperti dia mendengarkan Tuhan. Dan kemudian Petrus itu memberitakan Injil kepada dia dan keluarga besarnya. Nah, saudara, sampai di sini dulu apa yang kita bahas
hari ini. Kita akan mengakhiri bagian ini dengan belajar sesuatu daripadanya, bukan? Yang pertama, saudara-saudara, Kisah Para Rasul itu mencatat apa yang disampaikan Allah pada Abraham sebetulnya ya, bahwa oleh keturunanmu, yaitu Yesus, segala bangsa akan diberkati. Itu kemudian digenapi. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Ya. Yesaya 42 dan 49 itu menceritakan tentang keselamatan bagi bangsa-bangsa juga. Dan Tuhan Yesus sendiri setelah dia menggenapi keselamatan itu dengan mati di kayu salib dan kemudian bangkit, dia juga menyuruh para murid itu pergi menjadikan segala bangsa muridku, ya. Dan Kisah Para Rasul ini mencatat bagaimana kemudian ada orang-orang yang diselamatkan dari orang-orang Samaria, orang Ethiopia, dan kemudian ada Paulus yang nanti akan menjadi nabi segala bangsa itu bertobat. Dan yang kita baca hari ini Cornelius, dan setelah itu nanti dalam pasal 11 setelah pertanggungjawaban di Yerusalem itu mulailah pemberitaan Injil sampai ke ujung bumi itu. Ya, saudara-saudara, dalam bagian ini di ayat yang ke-28 itu Petrus mengatakan bahwa Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya aku tidak keberatan ketika aku dipanggil lalu datang kemari. Dan kemudian di ayat ke-34 dia kembali berkata, lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ketika saudara-saudara di Yerusalem meminta pertanggungjawaban, sekali lagi Petrus mengatakan di pasal 11 ayat ke-15 itu begini. Dan ketika aku mulai berbicara, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, sama seperti dahulu ke atas kita. Nah, saudara-saudara, dari situ kita mengerti bahwa Petrus menekankan bahwa Allah itu mengasihi segala bangsa. Ya, Paulus sendiri dia menulis dalam kitab Galatia 3 ayat 28 itu begini. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ya. Dan kalau kita membaca kitab Wahyu, saudara-saudara, kita akan menemukan catatan bahwa sejumlah besar orang dari segala bangsa dan bahasa dan suku bangsa itu memuji Allah. Perhatikan saudara-saudara ya. Jadi betul-betul di hadapan Allah nanti orang-orang yang diselamatkan itu adalah dari segala bangsa. Dan kita ini adalah buktinya saudara-saudara ya, bahwa kita ini juga bukan orang Yahudi, bukan? Tetapi kitalah juga menjadi orang percaya dan menjadi orang-orang yang kelak menerima keselamatan di dalam Kristus Yesus, ya. Dan kenyataannya saudara-saudara, hari ini sebagian besar orang percaya itu bahkan bukan orang Yahudi. Gereja adalah segala bangsa, ya. Yang kedua, dari penglihatan dan pembicaraan antara Petrus dengan Tuhan itu, kita itu harus belajar untuk tidak berprasangka, ya. Kita harus belajar untuk taat kepada Allah, melampaui pikiran-pikiran kita, melampaui pengertian-pengertian kita, melampaui tradisi-tradisi kita. Kita harus siap berubah jika Tuhan menghendakinya, ya. Petrus itu di ayat 14 itu menarik ya. Ketika Tuhan menunjukkan penglihatan itu dan berkata, Petrus, bangunlah, sembelih dan makanlah. Dia menjawab begini, tidak Tuhan, tidak. Saudara-saudara perhatikan, tidak ada yang sesuatu yang aneh dari jawaban Petrus ini. Tidak Tuhan, tidak. Petrus mengatakan tidak kepada siapa? Petrus mengatakan tidak kepada Tuhan. Dia tahu itu adalah perintah Tuhan. Tetapi dia sebagai seorang yang mencintai Tuhan itu bisa berkata tidak kepada Tuhan. Nah, kenapa kok bisa berkata tidak, saudara-saudara?
Kata Petrus, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram. Saya belum pernah melakukan hal itu, ya. Saya tidak mau melakukan itu sebab itu bukan kebiasaan saya. Nah, saudara perhatikan ya, bahwa kadang-kadang kebiasaan kita itu bisa membuat kita berkata tidak pada Tuhan. Sesuatu yang sudah kita anggap benar itu membuat saya bisa menolak kebenaran yang dinyatakan oleh Tuhan, ya. Sampai Tuhan mengatakan apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan tidak boleh kamu nyatakan haram, ya. Dan itu diulangi 3 kali. Dengan kata lain, Tuhan mau memberikan pelajaran pada Petrus, ya. Petrus, kamu harus siap berubah, ya. Keterbukaan kepada Roh Tuhanlah yang akan buat kita itu bisa memberitakan Injil bagi segala bangsa. Melawan tradisi-tradisi kita, melawan kebiasaan-kebiasaan gereja, melawan apa yang sudah biasa kita lakukan, membuat kita berani terbuka pada hal yang baru, ya. Saudara-saudara, kita harus belajar tentang hal itu. Petrus itu berani terbuka. Setelah dia mendengar apa yang Tuhan katakan, dia membuka hatinya. Dan karena itu dia kemudian bisa memberitakan Injil kepada Kornelius. Demikian juga dengan kita semua. Biarlah kita berani untuk meninggalkan hal-hal yang sudah menjadi kenyamanan kita itu. Ketika kita tahu bahwa Tuhan itu menghendaki kita untuk membawa Injil itu dengan cara yang berbeda. Ya, kiranya Tuhan menuntun kita. Yang terakhir, saudara-saudara, saya mengajak saudara untuk rajin berdoa. Kenapa, saudara-saudara? Dalam cerita ini kita menemukan bahwa baik Kornelius maupun Petrus mendapatkan penyataan Allah, visi Allah itu ketika mereka sedang berdoa. Menarik, saudara-saudara, kadang-kadang kita berpikir kalau kita berdoa itu kita sedang berbicara pada Allah. Tapi kalau kita memperhatikan cerita ini, justru ketika kita sedang berdoa itulah Tuhan itu bisa berbicara kepada kita. Tuhan berbicara pada Kornelius, Tuhan berbicara kepada Petrus, Tuhan juga pasti berbicara kepada kita yang sungguh-sungguh tekun di dalam doa-doa kita. Kiranya ini mendorong kita, saudara-saudara, untuk rajin berdoa. Dan kiranya di dalam doa-doa kita itulah kita menemukan visi Allah, mendengarkan perintah Tuhan, dan kita dituntun untuk hidup memuliakan namanya, menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan kiranya menuntun kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh belajar akan firman-Mu. Tuntunlah kami bukan hanya mengerti kebenarannya, tetapi kami sungguh-sungguh meyakini dan kami mau hidup menurut tuntunan kebenaran itu. Tolonglah kami Tuhan, untuk selalu ingat Engkaulah yang mengasihi semua orang. Tuntunlah kami tidak membeda-bedakan orang. Tuntunlah kami untuk berani terbuka untuk menerima perubahan-perubahan jikalau itu jelas daripadamu. Dan Tuhan, Engkau sendiri yang sanggup menuntun kami. Dan ajarlah kami untuk tekun di dalam doa-doa kami. Karena kami tahu di dalam doalah Tuhan akan menuntun kami untuk melakukan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, memuliakan nama Tuhan, dan Engkau membuat hati kami bersukacita di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara. Kita nanti bertemu kembali pada hari Selasa jam 6 sore untuk mendiskusikannya di dalam Zoom meeting GKI Immanuel Malang. Tuhan Yesus memberkati.